Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manajemen pelayanan, bimbingan, dan konseling. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handayani dengan NIM 2020143585, kelas 5O Prodi PGSD. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Pertemuan kita kali ini saya akan membahas yang pertama tentang unit pelayanan bimbingan konseling atau UPBK dengan submateri yang A, wilayah kerja dan tugas pokok UPBK, dan yang B, ada tugas pokok koordinator BK. Selanjutnya yang kedua ada peran pimpinan dalam satuan pendidikan dengan submateri yang A, pembentukan UPBK, dan yang B, ada fasilitas UPBK. Baiklah, yang pertama ada unit pelayanan bimbingan dan konseling atau UPBK. Yang A, wilayah kerja dan tugas pokok UPBK. Dalam perkembangan UPBK bertugas sejumlah guru UPBK atau konselor yang semuanya bertanggung jawab kepada kepala satuan pendidikan yang diorganisasikan oleh seorang koordinator. Dalam hal ini, wilayah kinerja UPBK adalah menyelenggarakan pelayanan BK untuk seluruh peserta didik pada satuan pendidikan, yang secara keseluruhan diselenggarakan oleh guru BK atau konselor sebagai pelaksana utama wilayah kerja yang dimaksud meliputi pokok-pokok sebagai berikut. 1. Spektrum pelayanan BK yang menjadi ruang lingkup kinerja seluruh guru BK atau konselor adalah program BK yang meliputi konsep dasar tentang BK, bidang pelayanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, serta aspek-aspek terkait lainnya sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu pada panduan umum ini. Yang kedua, masing-masing guru BK atau konselor wajib bekerja dalam keseluruhan spektrum program pelayanan BK tersebut untuk semua peserta didik yang menjadi tugas pengasuhnya. Yang ketiga, ada kegiatan guru BK atau konselor dalam spektrum program pelayanan BK tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap kegiatan P3MT. Tahap-tahap kegiatan P3MT itu yaitu yang P, perencanaan. Perencanaan ini merupakan program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Sedangkan P yang kedua, pengorganisasian, merupakan sarana prasarana personalian, tempat, waktu, dan administrasi. P yang ketiga ada pelaksana. Pelaksana kegiatan sesuai dengan perencanaan yang diorganisasikannya. Yang M, monitoring. Pengantrian dalam arti monitoring dan evaluasi. Yang T, tindak lanjut, upaya tidak lanjut penelitian. Dan yang keempat ada kerjasama. Dalam melaksanakan tugas pelayanan BK atau guru BK atau konselor bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam di luar satuan pendidikan atau suksesnya pelayanan BK yang dimaksud. Kerjasama ini dalam rangka manajemen BK, yaitu yang A, kerjasama intern, yaitu kerjasama yang dilakukan dalam wilayah lingkungan sekolah. Yang kedua ada kerjasama ekstern, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan orang luar. B, kita akan membahas tentang tugas pokok koordinator BK. Koordinator BK diangkat oleh pimpinan satuan pendidikan dari guru BK atau konselor yang di UPBK. Tugas pokok koordinator BK adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan penugasan dalam rangka pengasuhan siswanya kepada masing-masing guru BK atau konselor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengorganisasikan penyusunan dan penyelenggaraan seluruh program BK pada satuan pendidikan yang dimaksud. Dan yang ketiga, ada menjadi penghubung antara kepala sekolah satuan pendidikan dan UPBK. 4. Menerima instruksi dari kepala sekolah satuan pendidikan. 5. Mengkomunikasikan dan mengurus segala sesuatu kepada kepala satuan pendidikan dalam rangka kinerja UPBK.
Dan yang keenam, mengorganisasikan laporan kegiatan pelayanan BK dari semua guru BK atau konselor untuk keperluan pengawasan dan pembinaan baik yang bersifat intern maupun ekstern. Yang ketujuh, mewakili UPBK untuk melakukan kegiatan di luar satuan pendidikan dengan penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan. Kita akan membahas tentang peran pimpinan dalam satuan pendidikan dengan sub materi. Yang A, pembentukan UPBK. Keberadaan atau aktivitas UPBK berada dalam kewenangan pimpinan satuan pendidikan, yaitu yang pertama, secara resmi membentuk lembaga yang bernama Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling atau disingkat UPBK pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Yang kedua, menyetujui atau menerima pengangkatan guru BK atau konselor untuk bertugas di UPBK pada satuan pendidikan yang dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menetapkan koordinator guru BK atau konselor yang ada di UPBK sebagai koordinator BK mengasuh pada kualitas kualifikasi pendidikan dan kinerja guru BK atau konselor yang ada itu. Selanjutnya yang B, fasilitas UPBK. Pimpinan satuan pendidikan membentukkan fasilitas kepada UPBK berupa yang pertama, prasarana dan sarana, perkantoran, administrasi, dan pendanaan serta kesempatan yang mencukupi untuk berkembangnya dan suksesnya UPBK dan kinerja pada guru BK atau konselor. Yang kedua, fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran dan layanan bagi suksesnya pelayanan bimbingan dan konseling pada umumnya dan khususnya pelayanan peminatan peserta didik. Yang C, implementasi kebijakan. Untuk suksesnya UPBK pada umumnya dan kinerja guru BK atau konselor yang ada di dalam UPBK, pimpinan satuan pendidikan perlu yang pertama, memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada koordinator BK dan para guru BK atau konselor yang ada pada UPBK berkenaan pelayanan BK yang menjadi tugas pokok dan fungsi kewajiban dan kewenangan UPBK dan para guru BK atau konselor yang ada di dalamnya. Yang kedua, meminta dan mengganti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari koordinator BK dan para guru BK atau konselor atas pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban mereka di bukti fisik yang diperlukan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan konseling guru BK atau konselor serta peserta didik menunjang dan merelevan baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ke-D, pengembangan kelembagaan. Untuk lebih berfungsinya UPBK secara optimal, pimpinan satuan pendidikan diharapkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan berbagai sumber-sumber yang ada di dalam satuan pendidikan sendiri maupun di luarnya untuk mencapai kondisi kelembagaan UPBK secara optimal. Yang kedua, memberikan kesempatan pada guru BK atau konselor untuk mengikuti perkembangan keprofesionalan dalam bidang BK termasuk arahan untuk meningkatkan kualitas penilaian kinerja guru atau BKG. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.